bimbang. Pas kita habis salat, tak sengaja noleh kawan kita lama tak ketemu, sama-sama balik mudik kalau. Oh, Jun, apa khabar kau? Kapan kau nyampe? Oh, kelakar kau tu sama dia kelakar. Apa kau nyampe? Boleh. Beb, mandi lebaran tu, mak mana caranya? Mak itulah. Ya, tidak pakai tembang berjuang roh, tidak. Yang penting pakai niat. Untuk membedakan mandi itu mandi sunnah atau mandi biasa, ni niatkan mandi sunnah. أهل الخير الخير وأعانه ولد اللهم الخير وأعنا عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الإخوان حاضرين jamaah majelis taklim di markas Pedas Majelis Taklim Al-Bahjah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukran ya rabbana, lakal hamdu ya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diizinkan Allah berkumpul di rumah yang telah berkah ini, rumah yang pernah dihidupi, diberkahi oleh seorang ulama daripada ulama kota Palembang, Haji Abdul Ghani dan Haji Al-Izhari rahimahullah mutalabrar, yang pada malam hari ini tepatnya malam ke-5 daripada bulan Zulhijjah kita kembali dikumpulkan Allah untuk menghidupkan majlis taklim. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat diberikan Allah, dan Allah berikan fasilitas untuk kita walaupun lampu mati, tapi kita masih diberikan Allah kemampuan untuk duduk dalam keadaan tenang, nyaman, terang-benderang di bawah tenang yang dipasangin, dan mudah-mudahan ini nikmat jadikan kita mampu mensyukurnya dengan kita duduk manis dengan benar-benar mendengar dan menyimak dan mengambil keberkahan dan ilmu daripada majlis ini. Ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami tidak melanjutkan dulu pelajaran kita pada pertemuan yang dua yang lewat, akan tetapi mengingat momen yang akan kita hadapi bersama, yaitu hari Lebaran, Idul Adha, dan juga adanya ibadah korban, maka malam hari ini kita akan bahas seputar ibadah Idul Adha, dan kalau mencukup waktu kita sentuh juga tentang korban. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah, salat Idul Adha di bulan Zulhijjah ini banyak hal-hal yang besar yang ada dan tidak ada di luar bulan Zulhijjah, hanya adanya di bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah adanya hari Lebaran Idul Adha, di antaranya adanya ibadah haji, di antaranya adanya ibadah kurban, di antaranya adanya hari yang berkah, hari Arafah, ada juga hari yang berkah Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini hari-hari semua penuh berkah, hari-hari yang memiliki nilai besar dan ada syiar Islam di dalam, termasuklah hari yang hari ini kita jalani bersama 1 sampai 10 Zulhijjah, yaitu hari yang luar biasa. Allah mencintai dan sangat mencintai amal kurban dari kita dari segala bentuk amal soleh yang kita lakukan di 1 sampai 10 Zulhijjah. Alhamdulillah malam ini kita duduk di majlis taklim, dan Rasulullah menyampaikan kepada kita amalan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan di 1 sampai 10 Zulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Semua amalan yang kita lakukan, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, baik itu salat, puasa, zakat, sedekah, zikir, tilawatul Quran, salawat, istighfar, dan apapun bentuk ketaatan, dilipat gandakan Allah sampai 700 kali lipat. Dan ini hanya ada di bulan Zulhijjah 10 pertama. Lewat 10 tak lagi ada pemberian lebih ini. Kemudian bagi yang mampu, kita pun sudah diingatkan oleh para guru-guru kita untuk berpuasa sunnah di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah ini. Semampu kita lakukan, mampu 9 hari lakukan, tak mampu dapat 4-5 hari jadilah, dapat 2 hari pun jadilah, alhamdulillah. Minimal yang sepidak di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah kita puasa hari Arafah, jangan sampai dah, ikhwanullah. Nah, hari-hari tersebut penuh berkah, di antaranya hari Idul Adha itu sendiri.
Sekarang malam ini kita akan bahas seputar tentang apa saja yang disunahkan di hari Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Idul Adha adalah hari lebaran buat kita tanggal 10 Zulhijjah. Menghidupkan malamnya termasuk ibadah yang sangat dicintai Allah dan Rasul. Hampir semua hadis yang menjelaskan tentang fadilah malam-malam yang penuh fadilah, selalu Rasul menyebutkan Lailatul Aidain, malam 2 hari lebaran. Contoh, Rasul pernah bersabda, khamsa layalin la turaddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa seorang hamba, artinya mustajab. Rasul menyebutkan di antara situ Lailatul Aidain, malam 2 hari lebaran, malam Idul Adha, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Masuklah di situ disebutkan Rasulullah Lailatul Nisf min Sya'ban. Masuklah di situ Rasulullah menyebutkan Lailatul Awal min Syahrul Rajab. Itu sudah lewat galau. Dan yang berulang selalu kita dapatkan yaitu Lailatul Jumat. Nah, untuk malam lebaran Idul Adha termasuk malam yang penuh berkah. Dalam hadis lain Rasul mengatakan man ahya layalan khamis wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam, dihidupkan dengan ibadah, dengan taklim, dengan berzikir, dengan bersalawat, dengan baca maulid, dengan tilawatul Quran dan lain-lain, wajabat lahul jannah, maka pasti dia mendapatkan surga. Hati orang ini pasti meninggal husnul khatimah dan diletakkan oleh surga. Nah, dalam hadis ini khamsa layalin disebut oleh Rasulullah itu masuklah juga Lailatul Aidain, malam lebaran hari Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Dalam hadis lain lagi Nabi pernah mengatakan pula, man ahya layal khamas ahyahullah qalbuh yawm yamutul ghalab. Siapa yang menghidupkan 5 malam dalam setahun, ada 5 malam, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat hati-hati manusia dimatikan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya apa hati hidup, hati mati? Hati hidup itu hati yang kontak sama Allah, kontak sama Rasulullah, selalu ingat sama Allah dan Rasul, bisa membedakan yang hak sama yang batil, bisa membedakan yang halal sama yang haram. Dia cinta dengan kebaikan dan membenci segala bentuk keburukan. Dia akan sedih melihat apa yang terjadi dari musibah pada saudaranya sebagai seorang muslim, dan dia akan gembira dengan apa keberuntungan yang didapatkan oleh seorang muslim. Senang dengan kebaikan, senang duduk di tempat baik, betah, senang. Itu tanda hati yang hidup. Makanya kita di antara zikir kita pagi subuh, kita baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya uslih lana amal fid dunya. Ini megitlah banyak ditinggalkan oleh langgar-langgar kita. Musalah-musalah kita biasa dulu, masya Allah dibaca itu ya sambil nunggu komat, lagi nunggu komat pagi jam digital, megit tak pakai lagi. Ya kalau sudah dihubungin ini sudah komat. Tak begitu lagi, sayang ya. Warisan yang dulu kita dapatkan dari orang tua kita sekarang bergeser. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan, kita hidupkan. Nah, ikhwan rahimakumullah. Siapa yang menghidupkan 5 malam ini, maka dia akan dihidupkan Allah hati di saat hati-hati manusia dimatikan Allah. Hati yang mati bagaimana? Itu tadi. Hati yang keras, tidak senang menerima nasihat, tidak cepat nangis dengan buatan dosa, tidak bisa membedakan yang hak sama yang batil, tidak punya sifat rahmah, yang haram dihantam kenyo, yang halal ditinggal kenyo, dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, 5 malam tersebut Rasul pun menyebutkan Lailatul Aidain, 2 malam hari lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Jadi malam yang penuh berkah. Disunahkan dihidupkan ikhwan malam lebaran nanti. Ya insyaallah kita melok aturan dari pemerintah lebaran hari Ahad, berarti malam Ahad, hari Sabtu hari Arafah. Nah, dari maghrib kita mulai bertakbiran, kita banyakkan sholat sunat, kita hidupkan segala macam ketaatan kita lakukan sampailah datang waktu subuh. Kata ulama, kalau mampu hidupkan sepanjang malam tanpa tidur, seperti mereka para sahabat, para aulia, para salihin. Kalau sudah datang 5 malam tidak tidur, mereka ibadah. Kalau kita tidak mampu, usahakan mu'dhamul lail. Apa itu mu'dhamul lail? Lebih dari separuh malam. Kalau kita hitung dari jam 6 ketemu 6, itu kurang lebih 12 jam. Nah, minimal 7-8 jam kita hidupkan untuk ibadah. Sebenarnya tidak sulit. Ya, kalau kita dari jam 6 sampai jam 10 dapat 4 jam. Atau kalau kita malam itu pertahankan sampai jam 11. Jam 11 tidur, jam 3 subuh bangun. Sampai jam 12 sudah dapat lebih dari separuh. Nah, kita hidupkan malam itu. Paling minim, paling sedikit, kata ulama, dikategorikan orang itu menghidupkan malam
Lebaran dan malam Lailatul Qadar dengan melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Tapi jangan dimbek yang ini. Ya, paling sedikit sudah termasuk orang itu dikategorikan menghidupkan malam Idul Adha Idul Fitri atau Nisfu Sya'ban atau malam lainnya yang berkah itu dengan melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Tapi jangan dimbek yang ini. Ya, kita hidupkan dari maghrib itu isi dengan takbiran. Nak ngotip boleh, nak ngotip adat, ngotip sama, ngotip atos, ngotip lain silakan. Nak macam maulid boleh, silakan. Yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Zikir, tasbih, tahmid, tilawatul Quran, khataman, sholat tasbih, sholat apa silakan. Ya, itu disunahkan. Paling sedikit seperti itu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang disunahkan diantaranya adalah takbiran. Nah di sini tolong perhatikan ikhwan. Banyak kita ini galak berebutan masalah takbiran kalau Idul Adha. Wong yang paham, yang ngerti tidak ribut. Tapi yang tidak ngerti galak ribut. Takbir itu ada dua. Ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Takbir muqayyad itu sebut kadang-kadang oleh ulama mu'allaq. Dia takbir yang boleh kita lakukan dari semenjak hari Arafah subuh. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah, dari habis subuh sampai ba'dal asar hari tasyrik yang terakhir tanggal 13. Di sini sebut muqayyad artinya terikat. Takbir itu dibolehkan hanya setelah sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Dari kapan sudah boleh? Dari habis subuh hari Arafah. Jadi tanggal 9 hari Arafah habis sholat subuh selesai, kita boleh takbiran. Tapi maaf, jangan salah, jangan beladas, jangan betul sekali baik. Takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jawab oleh makmum. Imam lagi 3 kali biasanya kita kan. Allah selesai Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Selesai dijawab sudah. Seri satu paket. Jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Habis itu sudah ada kata takbir. Kapan takbir lagi? Kalau kita sholat lagi. Misal kita bertahan sampai isyraq. Ba'da sholat isyraq silakan takbiran. Lalu kita sholat duha. Habis sholat duha silakan takbiran. Tapi kalau tanpa habis sholat tidak boleh waktu itu. Jelas. Nah, sampai kapan takbiran itu yang bergandeng dengan sholat? Sekali lagi, baik sholat wajib atau sholat sunnah, baik qadha ataupun adaan, baik sendirian ataupun berjamaah, disunahkan takbiran. Mulainya dari subuh, ba'da subuh hari Arafah. Ini yang sering diribut kok. Kita pakai ilmu, beramal, yang tidak pakai ilmu melarang kita. Kalau tidak percaya coba kalau kamu kampung kamu belum tahu tentang ini. Kita takbiran hari Arafah habis main subuh, kita imam selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum belakang besok ribut. Lebih parah lagi, orang dari rumah tahan mentu nak negor kita. Dia main subuh tidak kelanggar, tapi nak negor kita tahan kelanggar dia. Oi, pagi belum lebaran besok. Ini karena bodoh tadi, tak paham. Kalau orang paham, tahu dengan ilmu, beramal dengan ilmu. Takbiran sudah boleh dari hari Arafah ba'da subuh, tapi dengan catatan jangan salah, setiap habis sholat satu paket selesai, jangan dilanjut. Nah, kapan kita boleh takbir terus? Ini namanya takbir mutlak. Kalau takbir muqayyad hanya ada di Idul Adha, Idul Fitri tidak ada. Idul Fitri singkat masa takbir itu, tapi Idul Adha takbir waktunya panjang. Setiap habis sholat, baik wajib, baik sunnah, baik berjamaah, baik sendirian, baik qadhaan, adaan, dari semenjak Arafah hari Arafah tanggal 9 habis subuh sampai ketemu hari Lebaran, ketemu tanggal 10, 11, 12, 13 sebelum maghrib. Bayang asar. Kalau habis asar ada sholat jenazah, habis sholat jenazah masih boleh. Begitu masuk maghrib stop, tidak ada lagi takbiran. Nah, ada takbir yang memang kita boleh berterus, tidak tergantung dengan sholat. Itu namanya takbir mutlak. Takbir mutlak ini ada di Idul Fitri dan di Idul Adha. Idul Fitri cuma punya takbir mutlak, Idul Adha punya takbir mutlak dan takbir muqayyad. Jelas.
Tapi takbir mutlak itu takbir yang mulai disenandungkan, mulai ditakbirkan, mulai diucapkan dari semenjak terbenam matahari malam lebaran. Begitu kita tahu malam lebaran maghrib, langsung kita takbiran. Habis takbiran, takbiran lagi. Sholat takbiran, habis takbiran takbiran terus sampai ketemu isya ketemu subuh, takbiran terus. Silakan. Tidak harus bergantung dengan sholat. Sepanjang waktu itu terus takbiran. Dari maghrib sampai ketemu isya ketemu sampai jam 8 tidak puas sampai jam 10 masih boleh, jam 11 mati dulu. Mik meledak gitu. Ya. Itu takbiran tidak usah pakai mik, takbiran lagi sampai subuh. Silakan kalian mau. Takbiran itu sampai subuh, lewat subuh takbiran lagi, sampai isyraq takbiran lagi, sampai kapan? Sampai khutib tegak untuk memimpin kita sholat lebaran. Begitu Allahu Akbar sholat selesai, maka tidak ada takbiran setelah itu. Ini untuk Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada takbiran, selesai titik, tidak ada lagi takbiran. Idul Fitri. Tapi Idul Adha dia ada mutlak tadi dari maghrib sampai subuh, sampai terbit matahari, sampai sholat Id. Itu ada juga dia Idul Adha, takbiran terus. Tapi kemenangan lebih Idul Adha, selesai sholat Id tidak langsung khutib naik mimbar, karena dia habis sholat dibolehkan kita takbiran sekali. Tapi selesai takbiran sekali, khutib baru naik mimbar menyampaikan khutbah. Kalau dari khutbah takbiran tidak, nunggu sholat. Begitu sholat duha hari tanggal 10 lebaran, silahkan takbiran. Habis 2 rakaat takbiran, terus langsung 4 rakaat takbiran. Nanti zuhur takbiran lagi ikhwan. Kamu yang pengurus jangan ragu-ragu, ini syariat, ini ilmu harus dijalankan. Takbiran habis lebaran, zuhur takbiran, asar takbiran, maghrib takbiran, subuh takbiran, isya takbiran, subuh takbiran. Ketemu zuhur lagi tanggal 11 takbiran sampai tanggal 12 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Setiap habis sholat takbiran. Tapi sekali lagi setiap habis sholat, dan satu paket saja, bukan berterus. Jelas, insya Allah. Dan sampailah nanti terakhirnya kapan? Tanggal 13 Zulhijjah, akhir hari tasyrik. Jadi kalau kita lebarannya hari Ahad, Senin, Selasa, Rebu pada dasar selesai. Tapi bukan berarti tidak boleh lagi. Kalau memang habis asar itu, misal ada jenazah, kita sholat jenazah, habis sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan digawat dulu jenazah, takbiran dulu. Kenapa? Waktunya masih ada dan kita masih sholat. Terakhirnya apa? Sampai terbenam matahari, masa selesai sudah. Maghrib, malam Kamis, jangan takbiran lagi. Ya, kalau maghrib, malam Kamis lagi, jangan takbiran lagi. Nah, mana itu aku tengok banyak ustaz-ustaz di kampung-kampung kami ini, kalau nyembelih kambing, nyembelih sapi, dia takbirnya pecah takbiran itulah. Nah ini dispensasi, ini khususnya. Memang disunahkan kita nyembelih korban itu sambil takbiran. Sebenarnya ulama ada mengatakan takbiran yang dimaksud ucapan Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup semua itu. Namun sebagian ulama kita takbirannya deh, Allahu Akbar, hidup syiar tadi. Nah diperbolehkan, ya, sampai selesai. Kambing tadi sudah selesai dipotong, stop takbiran, jangan dilanjutkan lagi. Jelas, insya Allah jelas. Dan itu takbiran. Jadi takbiran itu ada 2, takbir muqayyad, takbir mutlak. Kalau muqayyad hanya ada di Idul Adha. Apa itu? Takbiran yang mengiringi setiap sholat, baik wajib baik sunnah. Dari kapan mulainya? Dari semenjak subuh hari Arafah. Nah kamu kaget nih, pengurus masjid, kamu anak majelis nih, kalau belum mengadat di kampung kamu, jangan langsung habis subuh megang mic. Bagi dulu pengurus masjid tuh, usolan, jangan kaget kamu cak tadi dimarahi wong yang main gitu, wong tidak paham. Ngado-ngado kamu nih, belum lebaran, besok kaget malu takbiran tuh. Nah wong tidak ngerti kan, kalau ngerti takbiran. Kalau kamu tidak percaya, bukti lah kaget. Langgar kita yang takbiran, langgar lain tidak ada yang takbiran. Langsung heboh, ngado-ngado langgar kamu nih. Kamu tak lebaran dulu apa kamu? Melok Muhammadiyah apa kamu? Oh, langsung dia. Tidak, melok Muhammad Rasulullah. Melok Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau pakai ilmu begitu. Kalau punya ilmu tidak repot, tidak ribet. Kalau tidak pakai ilmu repot, ribet. Ya.
Itu takbiran, jelas ya. Nah, kalau takbir mutlak tadi ada di Idul Fitri dan Idul Adha. Mulainya dari kapan? Dari terbenam matahari malam Lebaran sampai imam takbir untuk sholat. Jadi kalau Idul Adha, di sholat Idul Adha ada takbiran enggak? Ada takbir mukoyyah. Tapi Idul Fitri tidak ada, selesai sudah. Kemudian untuk malam Lebaran itu silakan untuk isi dengan takbiran tadi. Ya, isi dengan sholat tasbih bagus. Baca maulid bagus, baca rotib bagus, nak khataman Quran bagus, silakan apapun amal soleh. Nah, termasuk yang disunahkan takbiran itu di jalan-jalan, memang sunnah menghidupkan syiar, cuma tolong caranya jangan sampai salah. Nyawa ngecam gitu. Ya, anak ini ingat dulu masih kecil, saya tidak tahu, cuma nonton baik. Kalau sudah bangun ke sahur itu, atau takbiran tuh yang dihantam muda rumah Cino ini lah. Ya, apalagi model punya pagar sengok, degung, Allah Akbar. Ujungnya, Islam seremnya. Wasoi jalan gitu, hampir mobil dapat jalan, motor dapat jalan, tak gitu ini. Tidak harus seperti itu. Yang rapi, yang indah. Memang sekali lagi sunnah takbiran di jalan di atas kendaraan. Ya, inti sama bini, inti sama anak inti naik motor, bangun takbiran. Masuk pasar takbiran, masuk mall takbiran, di rumah takbiran di mana tempat itu disunahkan takbiran. Bib, anak tidak apa takbir panjang-panjang. Apa ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah hafal. Yang panjang-panjang sudah hafal lagu itu. Allahu Akbar kabir, sudah hafal lagu. Sudah yang hafal tuh ulangi terus. Ya, yang hafal tuh ulang-ulangi terus. Jadilah. Benar salah. Tapi untuk takbiran sendiri yang asis Rasulullah, ya Allah Akbar kabir, alhamdulillah terus sampai selesai. Nah, ada sebagian orang menambahkan walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, silahkan, tidak apa-apa. Ya, kalau aslinya walau karihal kafirun baik. Tidak pakai musyrikun atau munafiqun, tidak ditambahi boleh, tidak apa-apa. Jelas. Nah. Kemudian ikhwan rahimakumullah yang disunahkan di hari Lebaran, selain takbiran, malam itu kita hidupkan dengan ibadah, disunahkan mandi hari Lebaran. Mandi ini sunnah. Mandi hari Lebaran itu karena hari, bukan karena sholat Lebaran. Beda dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat karena sholat Jumat, makanya yang disunahkan bagi orang yang mau sholat Jumat saja. Bini kita tak sunnah mandi karena dia tak nak sholat Jumat. Musafir yang capek, aku tak nak sholat Jumat, aku ada sholat Jumat, aku musafir nak istirahat dulu capek. Tidak disunahkan mandi Jumat. Anak kecil ini belum balik, tidak wajib sholat Jumat, tidak disunahkan mandi Jumat. Tapi bagi yang mau sholat Jumat, yang wajib sholat Jumat, hanya mereka yang disunahkan mandi Jumat. Waktunya dari kapan kalau mandi Jumat? Dari semenjak terbit subuh sampai masuk sholat Jumat. Nah, beda dengan mandi Idul Adha, Idul Fitri. Mandinya karena hari, bukan karena sholat. Maka di sini yang nak sholat, yang tak nak sholat, semuanya disunahkan mandi Lebaran. Anak kita bayi umur 10 bulan mandikan, dengan kita niatkan mandikan. Yai kita lah terpanjang umur 90 masih pacak diajak mandikan, niat mandi Lebaran. Walaupun budak makhluk Allah dua ini tidak ke masjid lagi sudah, masih kecil. Perempuan haid pun disunahkan mandi juga, walaupun dia tidak akan ke masjid, tak sholat. Jadi yang nak sholat, yang tidak sholat, semuanya disunahkan mandi hari Lebaran. Karena sunnahnya karena hari, bukan karena sholat. Dari kapan waktunya masuk? Dari pertengahan malam. Dari pertengahan malam sudah masuk waktunya. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Jadi panjang waktunya. Jadi kalau kita mikir model kita kalau sudah Lebaran, Idul Fitri apa lagi ya, rumah waris, rumah pak kita ni rumah besar. Dulu kita dari Lampung, dari Jawa, dari Kalimantan, balik kampung, balik kalau Palembang. Rumah ni kami, kamar mandi 2, isi yang 25. Kau kak ngantri, mandi dulu malam-malam. Jam 1 mandi aku ngapu, kalau subuh ke mandi dah terkacip di Palembang. Ngantri ini apalagi betina pula banyak. Mandi dulu. Jam 1 mandi, niatkan mandi Lebaran, dapat fadilahnya. Ya, yang penting sudah lewat pertengahan malam. Afdalnya memang mendekati waktu kita nak mentu sholat Lebaran. Jelas ikhwani insyaallah.
Nah, kalau kita tidak sempat mandi lupa niat, misal kita mandi tapi lupa niat, ya, teringat setelah habis lebaran, habis sholat id, baru teringat, loh aku tadi mandi lupa niat, mandi lagi niatkan, karena waktunya sampai terbenam matahari, dapat fadilah itu. Jelas insya Allah. Baik, mandi lebaran tu mak mana caranya? Mak itulah, ya, tidak pakai kembang berjuang roh, tidak. Yang penting pakai niat. Untuk membedakan mandi itu mandi sunnah atau mandi biasa, niatkan mandi sunnah hari lebaran. Jelas. Kemudian disunnahkan memotong kuku, motong rambut, motong kumis yang sekiranya berantakan. Dengar ikhwan, ini sunnah berlaku kepada orang yang tidak akan berkorban. Kalau dia berkorban, dia bakal berkorban, tidak disunahkan motong tadi. Motong kambing yang sunnah dia, motong sapi yang sunnah, motong kuku tidak disunahkan. Disunahkan jangan motong kuku, jangan motong kumis, jangan motong jenggot, jangan motong rambut. Untuk siapa? Orang yang mau berkorban. Sampai kapan kalau motong? Sampai korban kau disembelih. Jadi kalau hari itulah hari lebaran kita disembelih korban kita, maka habis itu baru kita boleh motong kuku. Tapi orang yang tidak berkorban, dari sebelum sholat id dia bersihkan kukunya, potong kukunya, cukur kumisnya, rapikan jenggotnya dan semuanya. Jelas. Jadi memang ada sunnah yang menyunahkan untuk orang yang hendak berkorban, tidak memotong bagian tubuhnya, melepaskan bagian tubuhnya kecuali setelah selesai korbannya disembelih. Dari kapan? Sebagian ulama mengatakan dari semenjak dia meli. Dari semenjak dia meli. Ada yang mengatakan dari semenjak hari Arafah. Masuk hari Arafah, sudah, jangan motong apa-apa. Jadi kalau kita motong, motonglah sebelumnya meli. Sebelum meli, potonglah kuku, potonglah segala macam. Pas sudah meli, artinya sudah punya kita hari hewan korban tadi, maka tidak boleh kita motong. Tidak boleh dalam mana bukan haram tapi makruh. Sabar. Kenapa dalam hadis Allah mengatakan rambut, kuku dan semua anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah atas korban darah yang kita tumpahkan dari hewan korban. Jelas. Tapi kalau kita misal ngerasa risi panjang, kita rencana masjidnya motong sapinya hari Selasa lebaran ketiga, misal kita risi kuku panjang, potong apalagi betina, ibu dah mula, ya. Jadi dia khawatir kakek, potong tak apa-apa, itu bukan tak boleh larangan haram, sudah jelas ikhwan ini. Kemudian masuk ikhwan rahimani rahimakumullah. Di antara yang disunnahkan dari lebaran yaitu kita melakukan imsak. Ujung Palembang puasa borong. Jelas baik puasa borong di Palembang, tidak tahu dari mana istilah itu. Yang anak tahu borong tidak pernah puasa. Ya, istilahnya puasa borong. Puasa dengan nahan diri imsak. Ini hanya ada di Idul Adha. Kalau Idul Fitri justru kita disuruh makan minum dulu sebelum sholat id. Tapi kalau Idul Adha disuruh dari semenjak subuh jangan makan, jangan minum, sabar sampai selesai sholat id baru kita makan minum. Imsak namanya. Setelah kita tadi puasa borong, ya, itu sunnah, sunnah. Kemudian disunahkan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha ini kalau baca lebih pagi dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sholat setengah 8, Idul Adha jam 7. Apa hikmahnya? Banyak. Di antara hikmahnya nulung orang puasa tadi. Kalau kita sholat jam 8, tekacip dia, imsak dulu sampai jam 8, khutib jam pula, khutbahnya, ya, mayangnya panjang pula. Jadi diringankan, jam 7 sholat. Kami Idul Fitri jam 7 bang 10, maju sedikit, setengah 7 lah kepagian pula. Cukuplah zaman Covid kemarin, main id jam setengah 7. Kalau main id sebelum isyraq tak sah. Ya, habis isyraq harus boleh, habis isyraq boleh. Nah, sholat id dia kita cepatkan kalau Idul Adha nih. Jadi kalau kamu pengurus mushola masjid, mana kemarin Idul Fitri jam berapa? 7:04 kita sudah jam 7. Idul Fitri jam 7 kurang 10. Kalau tidak minimal ya sama deh. Kalau jam 7 bawah terlalu pagi gitu misal. Tapi asli sunahnya Idul Fitri lebih pagi. Kedua, faedahnya apa? Untuk lebih memperpanjang waktu untuk berkorban. Nah, berkorban itu berarti ikhwan sunnahnya setelah sholat id, tapi bukan mesti.
Artinya untuk korban itu sudah boleh walaupun belum sholat id. Misal kita punya kambing, kita dah pacak nyembelihnya, sapi dah pacak nyembelih, minta tolong budak jagal ulo minta maaf, kami pun hari lebaran pertama 5 tempat kami nyembelih, hari lebaran kedua 5 tempat. Jadi kapan kami ni kalau galak sebelum sholat lebaran? Mana boleh? Nah kalau tidak ngerti mana boleh kan? Kalau ngerti ya sudah, sebelum lebaran tak apa-apa, daripada sapi aku dah kata nyembelih sebelum sholat lebaran jam 6:30 ba'dal isyraq itu sudah boleh. Ba'dal isyraq sudah boleh sembelih. Dah sembelih selesai baru sholat id, tak apa-apa. Afdalnya setelah sholat id. Jelas ikhwan. Kemudian ma'asyarul hadirin rahimakumullah, Idul Adha itu sholatnya berarti kan ikhwan, sampaikan sama kawan-kawan dulu gitu. Di dalam kacamata syariat lebih afdal dari sholat Idul Fitri. Tapi sayang, kebanyakan wong Idul Fitri lebih dihidupkan, lebih diwahkan, Idul Adha tak pula diagumi. Kadang-kadang tak sholat dia. Ya, kadang-kadang tak sholat. Ngejeng Idul Fitri, kalau Idul Fitri Masya Allah baik. Ya, padahal Idul Adha itu lebih afdal dari sholat Idul Fitri. Alasannya diantaranya ulama mengatakan kalau Idul Fitri perintah sholat itu hanya bersumber dari hadis-hadis Rasulullah. Tidak ada ayat yang menyuruhnya, tapi jelas dari hadis Nabi yang kita dapatkan, Nabi memerintahkan, Nabi melakukan, sudah cukup. Namun Idul Adha ada ayat Quran yang menyuruh, di samping hadis Nabi yang memberikan contoh kepada kita. Ayatnya apa? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika, dan salatlah kalian kepada Tuhanmu. Itu ulama tafsir sepakat menunjukkan salatnya salat Idul Adha. Karena apa? Setelah itu kalimatnya wanhar, fasholli li rabbika wanhar. Apa itu wanhar? Sembelih. Makanya Idul Fitri, Idul Adha disebut dengan Idul Nahar. Nahar itu menyembelih hewan, itu nahar. Jadi lebih afdal Idul Adha, jangan kita tinggalkan. Jelas ikhwani, mudah-mudahan paham ya. Dan tadi sunnah-sunnah sudah. Nah, sunnah di hari lebaran sholat Idul Adha. Sebelum kita bahas Idul Adha ini agak panjang. Selain itu sunnah memakai pakaian yang baru, yang bagus. Yang penting intinya yang bagus, yang terbagus kita punya itu kita pakai, walaupun bukan baru. Tapi kalau memang yang bagus sudah yang baru, itu boleh kita pakai. Ya, kemudian bukan yang mahal, yang bagus. Kalau betul yang bagus itulah yang mahal, dia mahal, ya sudah kan. Jaga hati, jangan riak, jangan sum'ah, jangan sombong. Kemudian disunahkan ke masjid naik kendaraan. Beda dengan sholat Jumat disunahkan jalan kaki. Kalau Idul Adha berarti disunahkan naik kendaraan kalau punya. Kemudian disunahkan bersedekah bagi yang punya. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Kemudian kita disunahkan di Idul Adha ini diantaranya kita melakukan kurban. Ya, kurban itu sendiri saya tidak bahas panjang lebar, cuma kita dikit waktunya seperti takbiran. Cuma kalau takbiran tadi berhubung takbir mulia tadi hubungannya dengan sholat. Kalau kurban ini dari semenjak dari Idul Adha hari tanggal 10, bukan hari Arafah ya, dari tanggal 10. Tadi saya sudah katakan setelah sholat itu afdal, namun sebelum sholat boleh. Dari hari lebaran tanggal 10 itu sampai terakhir sebelum maghrib tanggal 14, 13 Dzulhijjah sebelum maghrib itu terakhir. Terakhir artinya nyembelihnya. Kalau seandainya nih lebaran hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu berarti terakhir kan. Sebelum maghrib sempat nyembelih, tapi ngolitnya nyincangnya habis maghrib tak apa-apa. Yang penting nyembelihnya sebelum maghrib tanggal 13 itu. Jelas insya Allah. Sekarang sholat id, perhatikan ikhwan rahimakumullah. Sholat lebaran. Sholat lebaran itu hukumnya sunnah. Sholat lebaran hukumnya sunnah. Sunnahnya muakkad, dan tadi sudah saya sampaikan lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Waktu sholat lebaran dari semenjak masuk waktu isyraq sampai masuk waktu zuhur.
Sekali lagi panjang waktunya, dari semenjak waktu isyraq sampai masuk waktu zuhur. Begitu zuhur selesai. Artinya apa? Kalau kita tidak sempat sholat melawung di masjid, kalau kita masih di perjalanan mudik atau kita ketiduran atau ada sebab apalah, tahu-tahu kita ada kesempatan jam 10 bisa ketiduran, bangun-bangun jam 10 sholat. Jangan kita tidak sholat. Ya, jam 11 sholat, jam setengah 12 sholat, yang penting belum masuk waktu zuhur. Sholat lebaran itu disunnahkan berjamaah, walaupun sendirian boleh. Sendirian boleh, afdalnya berjamaah. Nah, membedakan antara sholat id berjamaah dengan sendirian. Kalau sholat id berjamaah disunnahkan setelahnya ada yang menyampaikan khutbah. Kalau sholat sendirian boleh tak sendirian sholat id? Boleh, tidak disunnahkan menyampaikan khutbah. Kenapa? Kata yang dengar. Ya, ente sholat dewean, ente nak khutbah, siapa ni? Hah? Kalau kata kau gila ke? Ya, jadi kalau sholat id itu berjamaah disunnahkan ada khutbah. Sekali lagi ingat, disunnahkan. Seandainya sekampung anak tidak kata yang bisa khutbah, khotib yang kita pesan, ustaz yang kita janjikan tidak pacak datang, ada halangan darurat. Jadi mak mano jamaah sudah kumpul, kalau ini ustaz mengabangi tidak bisa datang, oh langsung habis ustaz tu apa pun abang sudah mepet waktu bangun panjang. Maafan dulu berdosa lagi, mogok moto ustaz atau kena tilang. Nah, jadi mak mano ni jamaah lah kumpul, nah dibubarkan apa? Dah ada yang baca ngimami sholat id, ngimami habis sholat id bubar. Tak pakai khutbah, tak apa-apa. Yang penting sholatnya dilakukan. Dan kalaupun tak kata yang baca khutbah, ceramah biasa jadilah. Tak baca ceramah, sambutan Pak RT jadilah. Iya, sunnahnya. Ya, jadi cukup Pak RT nyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Masyaallah hadirin warga RT 14, kelurahan 14 RT yang dirahmati Allah, misal. Ya. Alhamdulillah, dengan Allah kita sudah melaksanakan sholat berjamaah sholat Idul Yuk kita maaf-maafan. Hari baik, bulan baik, minta maaf lahir batin. Saya minta maaf kalau ada kekurangan kesalahan, dan mudah-mudahan tahun depan kita temukan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Ya, ada yang ceramah dikit jadilah. Afdalnya khutbah seperti khutbah Jumat. Tapi syaratnya tidak seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat harus punya wudu. Sholat id tak punya wudu, boleh khutbah. Boleh. Ya, kebetulan khutbahnya batal wudunya. Naik mimbar khutbah boleh, tapi kalau Jumat tak sah. Tak punya wudu, mana bisa? Harus punya wudu. Tapi sholat id boleh. Batal no cik tadi tu. Bisa sampai ke batal dia. Berdekut. Naik mimbar, tak sampai wudu lagi lah, jom tahu galau kau batal. Langsung naik mimbar sampai ke khutbah. Ya, kalau mana boleh, tapi kalau Jumat tidak boleh, harus punya wudu. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sholat id itu waktunya sudah tahu. Afdalnya berjamaah, sendirian boleh. Kemudian kalau berjamaah disunnahkan ada khutbah setelahnya. Tak baca khutbah pidato jadilah. Ya, tidak baca pidato ceramah, yang nyambut sambutan dia jadilah. Jelas. Kemudian ikhwan rahimakumullah, untuk sholat id ini disunnahkan bukan wajib. Itu di rakaat pertama kita melakukan takbir 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Artinya sesimpel-simpelnya sholat id itu bisa dilakukan seperti sholat sunnah qobliyah ba'diyah tanpa takbir 5 atau 7 tidak. Jadi langsung bersolat Allahu Akbar, baca ayat kita Bismillahirrahmanirrahim, tak pakai takbir. Boleh, sah. Jangan direpotkan, jangan direpotkan. Ya, memang afdalnya sunnahnya di rakaat pertama ada takbir. Berapa kali? 7 tidak termasuk takbiratul ihram. Rakaat kedua
5 kali. 5 tidak termasuk takbir intikal. Tegak dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, Allahu Akbar. Itu belum masuk hitungan. Takbir Allahu Akbar 1, Allahu Akbar terus sampai 5. Jelas, ikhwan. Apa hukum takbir tadi? Sunnah. Kalau lupa, tak jadi masalah. Ditinggalkan sengaja, tidak berdosa. Kurang sih kok, jangan direpot ke. Ya, kita ni kadang-kadang ribut. Jangan ke cuma langgar masjid kampung, masjid agung dalam sejarahnya berpuluh kali imam lupa takbir. Namanya solat ni setahun 2 kali. Lupa kadang. Rakaat pertama jarang lupa, rakaat kedua saya lupa ni. Rakaat pertama kan berjaga-jagoan ni gitu. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Selesai doa iftitah, Allahu Akbar. 1, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2, subhanallah, alhamdulillah. Sampai 7 kali. Selesai itu baru bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, baca surat. Hafal surat Sabbihis, hal atas silakan. Hafal surah Qaf kalau memang hafal silakan, atau apa yang kita hafal. Ya, yang kita hafal sekali kita lancar hafal benar, pakai boleh. Selesai sholat, rukuk, i'tidal, sujud, selesai naik rakaat kedua. Allah. Nah, ini kadang lupa banyak imam. Pas tegak rakaat kedua, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai makmum di belakang, Allah. Kenapa makmumnya tak belah? Ya, kalau belajar diam ke baik, alhamdulillah disensor. Lebih ringkas. Bahkan kalau imam itu bijak, model sholat di lapangan, hujan gerimis, tidak usah bagi takbir. Ya, baju lebaran ini, kalau basah jadi apa? Ya, jadi cukup Allahu Akbar langsung Fatihah, boleh. Ini kadang-kadang direpotkan. Allah. Lebih parah lagi, imam itu kurang siko takbir. Direpot ke hitung dan makmum Allah Akbar 1, Allah Akbar 2, pas baru 6, Bismillahirrahmanirrahim, teriak sebelah kamu subhanallah. Yang lain bingung apa kata subhanallah, baru 6 kali gitu. Baru 6 kah? Oh ya Allah, kurang siko, direpot ke. Kurang kalau lagi tak perlu direpot kan. Kalau orang makmum yang berilmu bijak, diam bayarnya. Habis sembahyang nanya makmum sama imam, ngapa tak pakai takbir kat dulu tadi? Ana lupa. Ngapa pacak lupa? Nah, ini pertanyaan lolo ini. Ngapa pacak lupa? Itu pertanyaan lolo. Namanya dia lupa. Ngapa pacak lupa? Dia lupa. Subhanallah. Jadi kalau memang terjadi, tak usah repot, tak usah ribet, tak usah ribut, nyantai weh. Assalamualaikum. Apa lu main gitu? Ya, kalau dia sengaja lagi boleh, apalagi dia lupa. Lupa cuma sikok, direpotkan. Jadi tak usah direpotkan. Solat. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Idul Fitri selesai. Kalau Idul Adha ada takbiran, habis takbiran nak berdoa dulu boleh. Selesai itu baru khotib naik mimbar. Nah, maki muasyirah apa tidak boleh, tapi jangan berlebih-lebih muasyirah tu. Masyaallah hadrahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, gawak kena hadis hari Jumaat. Khotib sebentar lagi akan naik mimbar. Siapa berkata-kata, maka sia-sialah salat itu. Ngado-ngado ini. Tak boleh ada yang menenangkan seperti itu, ya. Nah, ini kan perlu tahu juga, derajat kadar kemuliaan khutbah ini jauh di bawah khutbah Jumat. Maka tadi khutib tak punya wuduk boleh. Makmum kelakar khutib lagi secara hukum tidak merusak solat, walaupun kurang ajar. Wong ceramah tu dengar. Cuma kalau model misalnya baik khutib lagi naik mimbar, pas kita habis solat tak sengaja noleh kawan kita lama tak ketemu, sama-sama balik mudik kalau. Oh Jun, apa khabar kau? Kapan kau nyampe? Oh kelakar, khutib ceramah dia kelakar. Apa kau? Boleh. Tidak merusak solat, tidak berdosa. Cuma abdulnya, tapi kalau solat Jumat bubar, sudah solat ini pahalanya hilang dia. Walaupun solatnya dianggap sah. Faham tuh? Jelas ya. Nah, jadi khutbah itu sunnah. Ngobrol boleh, bukan berarti anjurkan ya.
Tapi abdulnya ansitus cuma tadi ma'asyur jangan berlebih, hanya berlebay. Yang pikir yang tidak ado dalam hadis Nabi. Apa namanya itu? Betul khutbah satu masjid, maksudnya ngomong itu. Siapa yang baru kata-kata seperti menyampaikan semuanya, maka sholat idnya sia-sia. Dari mana hadis? Dari mana hadisnya? Tapi ikhwan rahimakumullah, sholat khutbah itu tidak menjadi syarat ya sahnya sholat id. Artinya tadi sudah saya gambarkan, selesai sholat id sepakat makmum tidak usah pakai khutbah, ngapa hujan ini bakal bubar gitu, bubar boleh. Atau memang kita kebetulan sholat id, habis sholat id tahu HP berbunyi, angkat HP, bini kita ngomong, bapak lah datang nih, bapak lah datang sama mama, mertua datang, tinggal ke kaget suruh tunggu dulu aku lagi dengan khutbah, pecat nyawa itu jadi mantu. Boleh tinggal kembali. Balik temui dulu mertuanya, tidak apa-apa, tidak dengar khutbah, tidak apa-apa, tidak merusak. Nah khutbah itu sendiri pun sama nanti. Di dalam khutbah itu 2 kali khutbah boleh setiap Jumat. Namun di khutbah pertama ada takbir 9 kali, khutbah kedua ada takbir 7 kah. Ini juga kalau lupa tidak usah direpotkan, tidak usah diribetkan, tidak usah direbutkan, lewat deh. Kurang sikok lebih, tidak usah dimasalahkan. Ya kalau itu hukumnya sunnah, pidato biasa lagi boleh. Jelas ikhwan rahimahumullah. Ma'asyiral ahbab ikhwan hadirin hadirat jamaah majlis yang dimuliakan Allah. Nah, disunahkan di hari lebaran itu ya, banyak hal, di antaranya tadi yang kalau pacak kita hidupkan ya, imsak. Ya, imsak itu menahan diri, jangan makan sampai selesai sholat. Jadi mana ngakal selesai sholat atau selesai khutbah? Selesai sholat. Jadi semenjak habis subuh kita kalau memang orang biasa menghidup sunnah ini, biasanya kita sama bini kita sudah sepakat sebelum subuh itu makanan itu sudah siap. Jadi kita pecah sahur, makan dulu. Selesai makan minum sudah tutup saji pasang. Jangan makan jangan minum, pergilah sholat id. Selesai sholat id, anak kita bekal minum, bawa ke rumah. Begitu selesai sholat id, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah boleh mecah ke. Bukan nunggu khotib selesai khutbah. Kalau khotib ketemu khutbah yang cuma 4 jam, kalau yang khutbah yang sejam kacil. Nah di sini pun kalau kita dulu ingat ditarik di Hadramut, itu orang sana memang sudah kehidupan mereka seperti itu sunnah. Pas takbiran selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, takbiran itu sembari takbiran itu langsung ada panitia masjid itu sudah langsung berjejer, 10 sabtu ada yang magi ke banyu, ada yang magi ke kurma. Jadi mecah ke takjilnya itu, pecahkan kurma sama banyu tadi. Setelah itu baru kita boleh melakukan hal-hal yang lainnya. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk pelajaran kita pada malam hari ini tentang seputar sholat Idul Adha dan apa-apa yang disunahkan di hari lebaran. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah ini dan mudah-mudahan kita disembuhkan Allah dengan bulan ini dengan keberkahan tanggal 10 Dzulhijjah hari Arafah. Nah hari Arafah sekali lagi ikhwan, kalau pacak jangan sampai tidak puasa. Hari Arafah tanggal 9. Masih ada orang bertanya, lebaran kapan? Apa yang dibawa bentuk dari hutan, bingung gitu. Masih nanya lebaran kapan? Jadi gitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yo kapan? 10 Dzulhijjah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak, maksud kami itu kapan? Minggu ke Sabtu. Meloklah pemerintah. Jadi pemerintah hari Ahad, melok hari Ahad. Jadi kalau lebaran Sabtu hari Arafahnya hari lebaran hari Minggu gitu. Hari Ahad iya. Jadi hari Arafahnya hari Sabtu. Iyalah puluh, tak lagi Jumat. Ya, ini kadang aneh. Ini pernah kejadian 3 tahun yang lewat dan sekarang ini pun bakal banyak yang ngawi kayaknya. Tahuan sudah di Mekah sana. Orang haji tahun ini haji akbar katanya, insya Allah. Artinya hari Arafah hari Jumat. Kita nak puasa hari Arafah hari Jumat. Jadi Sabtu jangan puasa, lebaran hari Minggu. Jadi Sabtu itu statusnya apa? Tanggal berapa? Kan aneh. Arafah melok Arafah, tapi lebaran melok sini. Kalau lebaran melok Arafah yang di sana, lebaran di sana cara sana juga. Dia hari Arafah Jumat, berarti lebaran kamu hari Sabtu. Takbiran lah dari subuh hari Jumat. Ya, nyembelihlah kambing duluan, jadilah orang asing. Sekampung wong belum sholat id, kita sholat duluan. Jangan jadi wong
asik melok cawang kami baik. Jadi kalau sudah kita tahu insya Allah Lebaran itu hari Ahad, berarti hari Arafah hari Sabtu. Jangan bingung, membingungkan, tidak perlu dibingungkan. Tapi di Mekah itu Jumat, dia Mekah. Kau di mana? Di Indonesia apa di Mekah? Kau tuh melok sana, sudah meloklah semayang cara sana juga. Ya, sholat zuhurnya jam 8 pagi. Ya, semayang asar jam 11. Maghribnya waktu asar beda 4 jam. Meloklah cara sana juga. Nah, kan ada sholatnya kita melok cara sih. Mau sana subuh kita sudah waktu duha. Kita sholat zuhur di sana baru waktu duha, beda. Jadi tidak usah bingung, tidak usah membingungkan diri. Melok ini cara kita melok ke pemerintah. Kalau pemerintah itu salah, tanggung jawab dunia akhirat. Bukan dosa kita, bukan salah kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina